Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi editor kemarin lihat ada artikelnya Warung Asep ya, yang bahas motor Suzuki Strom sama apa ya, Trail ya, sama-sama 160 cc, mesinnya sama ya, untuk yang model Trail ataupun yang model touring. Jadi Suzuki Strom itu adalah motor touringnya Suzuki. Kalau yang trailnya kodenya DL kalau nggak salah ya. Suzuki Strom ya modelnya Strom kayak Strom 250. Yang DL ya model trail. Model trailnya yang banyak radiator diameter besar sih kan. Keduanya ya termasuk keren lah ya. Katanya juga harganya lebih murah dari JPX. Untuk soal harga ini entah ya, karena kan Filipina itu Hondanya nggak produksi, ambilnya dari Indonesia kayaknya. Jadi motor Filipina untuk Honda ambilnya dari Indonesia atau dari negara lain. Kalau Suzuki kayaknya produksi sana sendiri ya. Sebenarnya juga ada beberapa motor Filipina Suzuki yang harusnya masuk Indonesia, tapi yang dimasukkan malah yang aneh-aneh ya. Kayak yang tampilannya kok Satria itu J115 itu. Motor bebek 4 transmisi yang modelnya kayak Satria. Gak payu, wis ya blunter lah kayaknya. Karena di Indonesia itu kalau motor kelas 110-an itu nggak bakal dianggap motor bertenaga. Sekarang juga kelas bebek juga turun pamor banyak ya, bagi yang Satria, yang apa MX King, apalagi yang dari Honda Sonic ya, Sonic taruh apa GTR, Supra GTR itu. Gak tahu kayak tahu saya ini. Yang menarik itu mestinya kayak Suzuki tuk-tuk gitu kalau nggak salah. Oh bisa jeneng ini sih. Atau Suzuki yang untuk angkut barang ya, sing untuk penumpang. Karena ya sekarang zamannya Gojek, kalau Suzuki mendatangkan itu wow, sip. Tapi yo ya mungkin petinggi ini Suzuki Indonesia itu bukan orang yang ngerti kondisi Indonesia ya. Jadi sudah mulai sejak lama wis keputusan yang diambil itu selalu keputusan ngawur kabeh, keputusan nggak populer, kecuali mungkin Suzuki Next 2. Suzuki Next 2 itu ya sebuah strategi yang cukup oke, mengingat motornya ya lumayan laku. Tapi ya penerusnya Next 2 juga nggak begitu populer ya, Suzuki crossover itu. Mungkin dari anunya sudah cukup lah, apa dari temanya sudah oke. Sehingga oke ya eksekusinya kurang nge-cross. Nah terus kelas 150 cc 150 cc Suzuki yang ada sekarang kan kelas sport ya. Jadi kalau untuk sport diakui termasuk motor oke. Kondisi standar bisa lari 160 berapa di Sentul gitu ya. Cuma ganti knalpot racing tok kalau nggak salah. Mungkin batasannya rev limiter, tapi nuker indikator tok bisa. Indikator gigi 6 diganti tuker dengan 1 wis jalan.
Wah, kenapa ya Suzuki menerapkan rev limiter segala ya? Padahal motornya ya cuma 150 cc. Tapi yang jelas kalau motor lagi Suzuki bisa dibilang super langka. Yang paling banyak yang GSX R-nya, diikuti Banditnya mungkin ya, yang GSX 150S Bandit. Kalau yang kelas sportnya sampai sekarang terus terang belum pernah lihat secara langsung motor Suzuki Strom-nya ya, yang 250. Juga Suzuki G250S-nya apa? GSX 250 ya. Yang pernah malah lihat Inazuma. Kalau soal ada yang beli atau tidak, ya pasti bakal ada ya yang beli Suzuki DL 160 ataupun Suzuki apa Strom 160, pasti ada. Cuma ya mungkin nggak akan banyak, karena ya memang sekarang orang Indonesia itu gemarnya Matic. Sayangnya Suzuki ya gak peka ya. Orang Indonesia itu butuh kelas 150. Jadi Leno duit semua kelas 150 dibabat ya. Jadi di jalan kita jumpai Stylo, Vario, ADV, PCX, NMAX, Aerox, Lexi. Yang ditunggu-tunggu dari Suzuki itu motor Matic kelas 150 cc. Tapi mbuh kenapa kok gak ngetong-ngetong ya. Yang dicari Indonesia sing modelnya gede, awake gede gitu ya. Yang ya kalau pasnya Suzuki ya sing beneran bisa untuk boncengan 3. Yang kenyamanannya oke gitu ya. Karena motor-motor sekarang Suzuki kan kecil-kecil. X2, Address, crossover. Ya berani gambling ya, tapi ya sekali gamblingnya ke hal yang salah. Kenapa kok kayaknya Suzuki masih terus melakukan blunder seperti itu? Kenapa kok nggak dipecat aja gitu ya pimpinan Indonesia nih, atau pengambil keputusan di Indonesia? Yang sering jadi masalah juga ya tentu konsumen ya. Konsumen itu antara yang mereka inginkan dengan yang mereka beneran mau beli itu nggak sama seringkali. Orang Indonesia itu kebanyakan munafik ya. Mimpinya tinggi, tapi ketika menjumpai realita akhirnya nggak dilakukan. Ya mungkin Suzuki sudah dari awal ya mengerti, oh karakter wong Indonesia, apa yang dilakukan beda dari apa yang diomongkan gitu ya. Makanya kita nggak pernah dengar ada namanya customer survey gitu ya. Karena konsumen ini bujuan. Balik lagi ke motor lakinya itu. Kalau dari sisi model rasanya pasti ada saja yang beli ya. Karena ya kayak contohnya Honda CBR 150R yang sekarang tampilannya dibuat kayak yang versi 250. Kan ono ae sing tuku ya. Pernah lihat 2 kali ya. Habis itu nggak pernah lihat lagi. Ya itu juga langkah blunder, entah kenapa kok Honda melakukan blunder seperti itu ya. Apa orangnya itu bekas orang Suzuki ya masuk ke Honda. Karena kok yo motor wis gena-gena kelas yang 250 modelnya kayak ngono, 150 kayak ngono. Kenapa kok yang 150 dibuat kayak 250? Sendosa kan dua-dua nih. Sama kayak langkah Suzuki pakai J115 itu. Babies
apa Baby Satria. Motornya nggak laku, sing Satriane juga jadi hancur karena orang-orang kalau lihat sudah ada versi murahnya jadi males. Padahal ya sebenarnya masih cukup banyak orang yang yo kalau modelnya nggak dihancurkan karismanya oleh Suzuki si ono ae sing tuku Satria, karena ya harganya juga menarik. Terus sekarang harga Satria wis gak menarik karena Suzuki wis gue perampingan tahu apa harganya tadi munggah kabeh. Motor bebek Suzuki pun motor Matic Suzuki pun harganya wis gak murah dibanding Honda, wis yo mendekati. Mungkin sing murah cicilane ya. Kalau beli motor Suzuki sekarang di mana nih kalau dekat-dekat sini? Soalnya terakhir yang daerah Buduran itu tutup. Gak salah wis tutup. Karena modelnya turunan sama dengan yang kelas 250 untuk yang Suzuki Stormnya, mestinya banyak yang beli juga. Menghadirkan Storm 160 sendiri ya rasanya nggak bakal merusak yang 250, karena ya apa adanya 200, yang 250 aja barangkali ada orang yang nggak tahu, oh Suzuki punya toh produk Storm 250 gitu, bisa aja nggak tahu. Jadi Storm 250 sendiri nggak ada nama, didatangkan 160 ya nggak ngefek apa-apa ke yang versi 250. 250 sendiri ya rasanya bukan motor yang dikagumi tenaganya. Orang bisa jadi cuma beli modelnya ya, tampilannya tok. Nah kalau beli tampilannya kenapa nggak sekalian yang beli versi 160, harga lebih murah. Kalau soal power ya yang 250 pun bukan sesuatu yang bisa dibanggakan gitu kan, powernya Storm 250 dibanding saingan ya atau kan persamaannya sama kayak Ninja Mono gitu ya. Ninja Mono sendiri kan nggak begitu dilirik orang karena 250 tapi kok yo satu silinder. Kalau salah ya silakan koreksi ya. Tenaganya versi 160 dari DL 160 atau Storm 160 itu termasuk kecil juga, karena motornya bukan motor 4 valve ya, motor SOHC. Motor SOHC yang ya fokus torsi, motor nanjak, motor touring. Tenaganya mungkin bisa disamakan dengan kelas 125 cc karena tenaganya cuma 11 kW, 14, berapa HP gitu ya. Ya lebih lemah dari NMAX inilah wis. Ada NMAX ini kalau kelas 150 untuk sekarang kan ya termasuk kelas paling lambat ya, NMAX yang versi lama ini. Di kelas 150 cc kan termasuk lambat sekarang. Lambat di atas kertas ya. Karena kalau ketemu motor 160 atau 150 cc di jalan sekarang gak kalah motor ini ya, sorry ya. Karena ya motor-motor yang lain kebanyakan salah dirawat. Dari sisi tenaga 11 kW, jadi yo bukan motor yang bisa dibanggakan tenaganya. Ini padahal yang kelas 150 cc sekarang yang GSX kan wis hampir menyentuh 19 HP toh.
apa meneh R15 wis luwih saka 19 kalau gak salah ya. CBR pun tenaganya wis yo piro 16,5. Nah ini cuma piro 14,5 atau berapa lah HP, kecil kan, gak iso dibandingin dengan motor lagi yang zaman sekarang. Dibandingnya mungkin sama motor bebek 150 ya, dibandingkan dengan Satria, dengan Amazing. Jadi kalau beli motor Suzuki Strom 160 itu wis anggap aja beli Satria yang bodinya motor langki. Atau kalau beli yang DL 160 versi body trail. Jadi orang beli bukan dari sisi tenaganya, tapi dari sisi modelnya. Ya tentu harganya juga jadi harga modelnya ya. Yang kalau untuk sekarang mungkin ya kelas berapa? 37 juta barangkali ya. Rasanya juga motornya nggak akan diproduksi lokal misalnya mendatangkan, tapi impor dari Filipina barangkali. Filipina itu produksi sokondi sih. Mungkin ya jadi kayak Suzuki apa jenenge sing Suzuki Brookman. Iya ya, motor maticnya Suzuki sekarang juga ada yang versi 150 ya. Maaf, editor lupa, saking nggak populer sampai lupa, karena nggak pernah lihat sendiri sih. Kayak ketok-ketok dewe, jadi kesannya motoriku gak ono. Sayangnya juga motornya walau yo modelnya kayak gitu, sorry, sayangnya model motornya kayak gitu ya, jadi yo kurang begitu sip. Butuhnya sing bane gede, awake gede, tapi yang datang awake gede bane cilik. Guys, orang yang nggak begitu selera. Mungkin dari kenyamanan, dari sisi duduknya sudah oke, tapi yo kalau nggak pernah naik sendiri, kalau nggak pernah punya Suzuki ya orang nggak akan tahu lah karakter Suzuki gimana. Ya mestinya kalau Suzuki berani datangkan model motor yang yo model kok gitu ya, mestinya berani juga lah datangkan yang Suzuki Strom, Suzuki DL 160. Hanya untuk melengkapi saja lah. Rasanya pasti ada ya puluhan orang lah ya beli di seluruh Indonesia. Terus lumayan kan. Pokoknya ono sing tuku, ono sing duwe gitu ya. Karena motor lakinya kayak gesek, apa masih banyak yang beli, paling ya juga puluhan juga. Kalau sama-sama puluhan ya kenapa nggak datangkan juga yang itu. Harga mungkin bakal jatuh tinggi karena impor, barangkali jatuh harga 40 barangkali, 40 41 barangkali, 42 bu mana ya. Sayangnya Suzuki sendiri kalau buat model dari Jepang sana ya bu ya apa wis gak ngerti lah selerane konsumen. Ya maklum lah, orang mereka itu keras kepala semua, merasa wah kalau pengen model bagus harus kayak gini, gak peduli konsumen beli atau enggak, pokoknya saya produksi model begini. Gak gelem apa memperhitungkan selera wilayah, nggak melihat motor-motor mana yang sedang laris gitu ya. Beda sama Honda. Kalau Honda
lihat ada motor laris ditiru ya sampai ciri-ciri nih bisa. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.